Dan sehingga kemudian kalau terkait dengan dana desa, saya bisa nyebutkan bahwa itu kesalahannya Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau NPWP yang ini bukan NPWP yang kasus pajak itu bukan. Jadi agak beda. NPWP yang ini nomor piro wani piro gitu. Okay. Ya kalau satu suara itu biasanya Rp50.000, gitu kan? Saya sampaikan agak kasar gitu, dalam rangka untuk mendobrak kesadaran. Oke. Di ngapunten Kang ya. Iku lonte ning sarkem ki 150.000. Oke, teman-teman, saya minta Anda tepuk tangan untuk diri Anda semua yang masih bertahan di sini. Saya harus mengucapkan terima kasih dulu kepada beberapa lembaga yang mendukung acara ini. Yang pertama adalah tentu saja Mojok, para karyawan Mojok, kru Mojok ya. Kemudian dari Buku Mojok Group, terima kasih atas bantuannya, dan tentu saja Balakosa Cafe. Tepuk tangan dong. Ini adalah sesi ketiga yang juga sesi yang menurut saya sangat menarik ya. Dan tadi seperti yang saya bilang, selalu ada runtutannya di setiap acara. Saya mohon maaf Pak Lurah dan Mbak Zaki tidak punya cukup keleluasan waktu untuk banyak bercanda di awal-awal seperti biasa. Dan pertanyaan saya langsung saja menukik agak sensitif kepada kepala desa impian dan idola banyak, bukan hanya warga desa lain, tapi juga kepala desa lain. Ya kayaknya semua warga desa kalau dengar kiprah beliau inginnya kepala desanya diganti sama beliau. Sebutannya Pak Lurah, tapi sebetulnya beliau kepala desa ya. Pak Lurah Wahyudi Anggoradi, pertanyaan saya agak sensitif, tolong dijawab. Kalau tidak mau menjawab, ya tolong dia dijawab. April pertengahan tahun ini, kita dihebohkan dengan demonstrasi kepala desa yang menuntut ada perpanjangan kepala desa menjadi 9 tahun, dan masih jelas sampai tadi, belum jelas sampai tadi siang saya browse, sebetulnya tuntutannya ini ada yang bilang bisa dipilih 3 kali, ada yang bilang cukup 2 kali. Saya mau tanya ini ke Pak Lurah ini, Anda sebetulnya gimana sebagai seorang lurah menanggapi isu ini? Matur nuwun Mas Tutut. Yang pertama, jadi lurah itu susah, gitu kan. Jadi lurah itu susah. Sehingga kemudian 6 tahun itu sudah cukup, sebenarnya gitu ya. Oke. Jadi ada banyak teman-teman yang kemudian menuntut 9 tahun dan lain sebagainya, mungkin dia menemukan kesenangan dari sana gitu. Kalau Anda nggak senang? Jadi ya sekali lagi karena jadi kepala desa itu susah, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi tapi sebenarnya urgensinya itu adalah kenapa perlu revisi Undang-Undang 6 itu adalah dalam rangka untuk mendudukkan desa, Undang-Undang desa dengan 21 undang-undang yang lain yang punya irisan dengan desa. Oke. Jadi misalnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang terkait dengan kehutanan, Undang-Undang terkait dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar, Undang-Undang tentang minerba, Undang-Undang tentang yang kemudian menimbulkan berbagai macam persoalan terkait dengan misalnya terkait dengan tumpang tindih kewenangan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kehadiran revisi Undang-Undang 6 itu secara substantif saya mendukung dalam rangka untuk mendudukkan undang-undang desa dengan 21 undang-undang yang lain untuk mengakhiri tumpang tindih kewenangan. Bahkan kemudian yang kita dorong itu malah omnibus law. Jadi bagaimana kemudian karena ya kita punya irisan dengan 21 undang-undang yang kemudian itu menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya hari ini sebenarnya yang berdaulat atas sumber daya ekonomi yang ada di desa itu adalah masyarakat desa ataukah
swasta misalnya gitu ya. Ya, hutan adat, bagaimana kemudian eksploitasi atas hutan adat dikonversi menjadi hutan produksi dan lain sebagainya yang kemudian menghilangkan kuasa desa terhadap wilayahnya sendiri. Itu. Nah, memang tidak semua kepala desa mempunyai kesadaran semacam itu, dan dalam rangka untuk mengkonsolidasi kekuatan kepala desa perlu satu isu yang bisa menyatukan. Ini baik yang punya pengetahuan yang cukup terkait dengan desa, pemahaman yang cukup terkait dengan desa dengan kepala-kepala desa yang lain gitu. Salah satunya adalah terkait dengan isu masa jabatan itu. Ya. Sehingga lebih mudah untuk berbicara dengan teman-teman kepala desa lain ketika kemudian kita perlu untuk merevisi undang-undang desa. Salah satu yang kemudian kita coba negosiasikan dengan negara adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9. Dan sebenarnya kalau batasannya tetap 18 tahun. Artinya tetap kalau misalnya hari ini kan 6 kali 3. Jadi satu periode itu 6 tahunan, bisa dipilih sampai 3 kali. Ya. Tapi yang kemudian kita coba negosiasikan antara kepentingan kepala desa dengan kepentingan negara secara umum itu adalah ya tetap 18 tahun, tetapi periodisasinya dibuat 2 kali. 2 kali, 9 tahun. 9 tahun. Menurut Anda, apa argumennya kan gini, setiap kali terjadi pemilihan kepala desa itu terjadi konflik di tingkat akar rumput, ya. Sehingga untuk melakukan rekonsiliasi itu butuh waktu. Dan memang betul ya, beda dengan pemilihan presiden, pilgub atau pilbub ya, Mbak Zaki tentu tahu ya, kita sama-sama warga desa ya. Kalau kepala desa itu kan menetap di situ. Beda dengan gubernur atau presiden atau bupati kan. Nah, mungkin argumen itu cukup atau sebetulnya ada tambahan lagi, Pak Wahyudi? Jadi rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa itu relatif terkendala untuk kemudian dibangun gitu ya. Rekonsiliasi pasca pemilihan kepala desa karena persoalannya bukan pada prosesnya gitu ya, tetapi kepada budaya yang kemudian sudah melekat dari setiap kontestasi pemilihan apapun. Jadi budaya politik uang dan lain sebagainya itu yang kemudian proses rekonsiliasi itu tidak menjadi mudah karena modal politik yang harus dikeluarkan oleh seorang kepala desa sudah terlalu besar, sehingga kemudian menimbulkan konflik-konflik ikutan yang kemudian rekonsiliasinya tidak semudah yang dibayangkan. Gitu. Jadi artinya ketika kemudian kita pengen menyelesaikan persoalan itu, sebenarnya kembali kepada upaya untuk membangun proses politik yang baik yang kemudian mencukupkan prasyarat bagi siapapun untuk bisa membangun kapasitas politiknya secara baik. Jadi problem utamanya bukan pada proses rekonsiliasinya, tetapi problem utama adalah pada sistem politik yang kemudian menjadikan pemilihan kepala desa itu tidak cukup bisa mewadahi perbedaan yang terjadi di antara. Bisa lebih dijelaskan lagi sistem politiknya seperti apa? Jadi saya kira persoalannya adalah pada keseriusan negara untuk menjaga proses politik secara baik. Kita praktek politik uang itu kan kayak kentut ya. Iya, kayak kentut bisa dibawi tapi enggak tahu siapa yang sumbernya dari mana. Kita bisa secara kasat mata melihat praktek-praktek itu. Ya. Artinya kalau misalnya ada ketegasan dari negara untuk kemudian menjaga proses politik, adanya penegakan hukum. Tapi ya kita tidak pernah ada satu pidana politik, pidana pemilu yang kemudian bisa menjaga proses politik itu secara baik. Jadi penegakan hukum menjadi satu persoalan yang saya kira juga menjadi. Iya, hal ini nanti akan saya tanyakan lebih jauh kepada Mbak Zaki karena beliau juga berkutat di soal politik uang. Tapi sebelum itu saya mau tanya, salah satu isu yang diusung juga di Abdesi kalau nggak salah kan demonstrasi itu adalah permintaan agar 10% anggaran negara APBN ya itu diperuntukkan untuk desa. Kalau nggak salah tuh sekarang baru sekitar 70 triliun. Benar nggak Pak
Kades. Di sekitar 70-an triliun dari sekitar APBN kita kan di sekitar 2000-an lebih ya. Iya. Memang secara persentase masih kecil. Tapi sebenarnya isu dana desa itu adalah isu yang saya kira tidak terlalu relevan. Jadi, Nah, itu yang mau saya tanyakan. Oke. Itu kan ada yang namanya desa mandiri, Iya. ada yang namanya desa maju. Saya nggak terlalu mau mempersoalkan itu ya. Tapi masa sih desa mesti dalam tanda kutip disubsidi terus-menerus begitu ya, dengan angka yang lebih besar. Tapi sebetulnya di setiap desa yang terjadi dinamikanya sendiri-sendiri. Ada loh desa-desa yang sampai bingung ngabisin duitnya, bahkan dibikinin jadi kolam renang misalnya, yang tidak relevan lagi, atau aspalnya 3 kali gitu. Udah halus dihalusin lagi gitu. Ya, silakan, monggo. jadi dana desa itu adalah instrumen. Yang paling substantif itu adalah kewenangannya. Jadi dana undang-undang desa itu lahir dari ada 13 asas, tetapi ada 2 asas utama yang kemudian merubah pola relasi antara desa dengan negara. Yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Jadi rekognisi itu adalah pengakuan penghormatan yang diberikan oleh satu negara kepada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa, di mana kemudian desa ini kelahirannya mendahului negara. Jadi sebelum negara kita lahir, desa-desa kita itu sudah ada, tumbuh sebagai self-governing community, komunitas yang mengatur diri mereka sendiri. Sehingga sejak kelahirannya, desa-desa kita itu sudah punya 2 kewenangan, yaitu kewenangan asli atau asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ketika kemudian negara mengakui bahwa desa punya kewenangan, berlaku asas umum, namanya no mandate without funding. Jadi tidak ada ceritanya pelimpahan atau pengakuan atas kewenangan itu tidak kemudian disertai oleh anggaran. Itu yang kemudian dalam konteks otonomi daerah misalnya, otonomi daerah dibangun oleh asas desentralisasi. Jadi kewenangan dimiliki oleh pemerintah pusat didesentralisasi ke daerah, mengikuti asas desentralisasi itu kemudian ada dana perimbangan pusat daerah, karena dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, senyampan dengan itu dana desa juga menjadi instrumen dari pengakuan negara terhadap desa yang punya kewenangan tadi. Sehingga isunya itu bukan pada isu instrumen, Ya. isu dana desa, tapi isunya adalah isu kewenangan yang kemudian ketika itu diimplementasikan itu kemudian beririsan dengan 21 undang-undang lain yang punya irisan dengan desa. Artinya itu isu tentang anggaran sebetulnya isu minor. Isu minor, mestinya isu minor, tapi itu tidak populer. Dan sehingga kemudian kalau terkait dengan dana desa, saya bisa nyebutkan bahwa itu kesalahannya Jokowi dan Prabowo. Wah, ini podcastnya kan mau bebayani ya. Tapi silakan. Jadi waktu itu kan semuanya jualan dana desa kan. Oke. Semuanya 2014 itu kontestasi pemilihan presiden, semuanya isunya adalah kalau saya jadi presiden saya akan berikan desa 1 miliaran gitu. Iya. Itu yang kemudian karena tidak mungkin tidak menarik ketika kemudian Jokowi atau Prabowo ngomong kalau saya jadi presiden saya akan berikan 120 kewenangan kepada desa. Itu kan secara dana populis. Iya. Duit lebih mudah dicerna ya. Lebih mudah dicerna sehingga itu kemudian mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi isunya itu pada kewenangan. Tapi lucu ya. Kewenangan. Yang substantif itu pada kewenangan. Itu yang kemudian dipolitisasi oleh Jokowi dan itu yang kemudian ditangkap. Iya. Tapi sebetulnya itu dimulai dari Presiden SBY ya. Iya. Cuma menjadi penajaman waktu itu dalam kontestasi di 2014. Ya. Nah, itu semuanya jualan tentang itu. Ya, itu yang kemudian ditangkap sebagai seolah-olah undang-undang desa itu berhenti pada dana desa. Padahal substansinya bukan di dana desa. Jadi desa sebagai komoditas politik tampaknya masih laku. Sampai hari ini. Dan saya kira 2024 nanti kayaknya begitu ya. Ya kita sangat merasakan itu. Bagaimana kemudian kita didorong-dorong untuk masuk ke dalam politik praktis yang kemudian itu menghilangkan kedaulatan desa. Sebelum saya berpindah ke Mbak Zaki, teman-teman mungkin masih ingat ya, ada video viral orang-orang di Situbondo, ada mall baru, mall itu ada tangga berjalan, apa istilahnya? Eskalator ya.
orang ngantri ya untuk mencoba itu. Dan orang-orang kota menertawakan. Saya sebagai orang desa agak tersinggung. Karena ya di satu sisi desa dianggap udik, desa dianggap sebagai tempat healing, desa dianggap damai, nggak ada masalah, desa nggak ada konflik. Pokoknya kalau mau damai tinggal saja di desa atau plesir saja di desa. Seolah-olah hanya sesederhana itu. Tapi coba dibalik ya, nggak usah eskalator. Coba orang kota suruh lari ke pematang sawah kalau bisa. Atau kalau mau ekstrim coba suruh naik pohon kelapa. Nggak bisa juga mereka. Ya, tapi itu wajar lah. Tapi hal yang tidak bisa kita negasikan adalah pandangan ya, yang sangat kota sentris dalam mendefinisikan desa. Yaitu desa itu eksotik, nggak ada konflik, damai, orangnya adem ayem dan lain sebagainya. Padahal faktualnya tidak seperti itu. Mbak Zaki, kalau kita runut nih, sebetulnya yang pertama dipolitisir dalam tanda kutip, dipolitiking oleh pemerintah waktu itu kalau nggak salah Orde Baru, ketika bupati, gubernur masih dipilih dan diputuskan oleh presiden atau DPRD ya, kalau nggak salah lewat mekanisme itu, desa sudah diliberalkan dulu dengan pemilihan langsung. Dan saya sejak kecil sudah menyaksikan yang namanya politik uang itu dimulai dari desa. Menurut Anda, memang ada secara historis lebih mudah atau lebih rentan politik uang itu berjalan di desa secara historis seperti yang saya ceritakan itu daripada di kota. Gimana menurut Anda? Ya, makasih Mas Putut. Ya. Ya, saya kira sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk Mojok dan selamat ulang tahun untuk Kepala Sukunya. Iya. Jadi sebentar, Mojo itu ulang tahunnya 2. Kalau Hijriah, kalau Masehi dia 28 Agustus. Okay. Kalau Masehi, kebalik. Kalau Masehi 28 Agustus. Kalau Hijriah 1 Ramadan. Jadi sebetulnya ini ulang tahun Mojok juga yang Ramadan, cuman nggak mungkin kan 1 Ramadan kita bikin acara. Silakan, Mbak. Oke, dan rata-rata orang Mojok kayaknya ada di desa juga. Oh iya. Itu yang saya kira penting. Dalam kesejarahannya, saya juga berasal dari desa gitu. Kira-kira begitu. Jadi sangat merasakan bagaimana di awal-awal saya menjadi warga desa atau setidaknya saya melihat orang tua saya sebagai warga desa itu setidaknya usia kita sama lah. Jadi sepantaran gitu. Iya, tua Anda dikit. Iya. Tahun. Nah, dari sana dulu saya masih ingat betul bagaimana warga desa dikejar-kejar untuk ber-KB saja gitu kan. Setuju. Pemerintah harus menurunkan TNI. Iya. Jadi ibu saya seorang perawat, jadi saya merasakan betul perawat diminta untuk punya target KB di warga di sekitar situ dan kemudian dari sana dia bersama dengan aparat TNI masuk sampai ke sawah-sawah, sampai ke pematang sawah. Jadi TNI memang diminta untuk ngejar-ngejar orang sampai ke sawah supaya mau ber-KB. Nah, poinnya apa? Sesungguhnya desa pada saat itu adalah entitas yang paling mudah ditakut-takuti. Jadi ketakutan warga desa kepada negara atau kemudian berpindah kepatuhan warga desa kepada negara itu akhirnya kan muncul. Nah, patuhnya setengah mati, disuruh diminta untuk, makanya desa dulu benar-benar menjadi objek. Tidak terfikirkan desa, namanya desa membangun itu nggak ada. Desa itu dibangun oleh imajinasi pemerintah pada saat itu, pemerintah pusat maunya seperti terhadap desa. Dan dari sana kemudian bagaimana imajinasi warga. Nah, ini yang penting. Warga itu seolah-olah tidak punya imaji, tidak punya mimpi atas desanya itu mau seperti apa. Sehingga karena sudah sekian tahun ya selama Orde Baru gitu, sekian tahun sudah dibelenggu, undang-undang desa yang lama pakai PP itu dan pakai peraturan pemerintah, belum ada undang-undang, dan pada saat itu nggak ada money follow function, uang itu nggak ada mengalir sesuai dengan fungsinya. Sekarang ada dana desa. Tapi dulu itu desa itu hanya mengelola 250 juta, 250
juta ya, sekitar itulah kira-kira. 200-an juta, sekarang kan sampai 2 miliar. Ya 2 miliar, Ya. rata-rata 2 miliar. Dulu ya. hanya 250 juta. Buat apa? Sekali bangun jembatan habis kira-kira gitu kan. Nah, maka sekarang sebenarnya saatnya ketika ada dana desa itu, imajinasi warga desa itu harus diperkuat lebih dulu. Nah, karena kita sudah dibunuh imajina dari semasa Orde Baru sekian tahun gitu, maka kita harus mengembalikan lagi apa yang dimaui warga terkait dengan desa, apa yang dimaui pemerintahan desa terkait dengan desa. Jadi saat ini ada BPD, saat ini BPKAL kalau di sini, ada lurah atau kepala desa gitu. Dan dari sana imaji desa untuk bagaimana membangun, benar-benar membangun desa itu memang harus diciptakan. Jadi bagaimana desa sejahtera, bagaimana desa tanpa kemiskinan, bagaimana desa tanpa kekerasan, desa tanpa politik uang, itu memang harus dibangun. Maka yang perlu dimunculkan pertama kali adalah bagaimana kewenangan desa yang diberikan ini related dengan imajinasi warga dan imajinasi pemerintah desa atas desa itu sendiri. Sehingga kesejahteraan desa sesungguhnya akan didapatkan secara hakiki di sana. Kalau imajinasinya desa itu masih dipindahkan, misalnya dulu transmigrasi, dipindahkan ke desa mana, kemudian diminta untuk membangun, nggak selesai. Hari ini bahkan ada desa yang dia habis tinggal kepala desanya dan tinggal registernya ada, dan yang lain itu habis kena ceruk-ceruk tambang. Hal-hal seperti itu kalau teman-teman lihat di Kalimantan itu terjadi, realitanya seperti itu. Warga desa kemana? Sudah menyingkir. Karena mereka sudah nggak betah tinggal di desa. Bagaimana mereka bisa tinggal di desa di tengah-tengah kerukan tambang? Nggak mungkin lah. Nah, maka imajinasi sebagai warga desa itu yang harus ditumbuhkan, dan tidak boleh seperti tadi program-program tiba-tiba dari pusat itu sebegitu saja masifnya di desa. Desa harus dimintai izin dulu ketika mau ada tambang. Desa harus dimintai izin dulu ketika mau ditanami sawit. Saya ke Jambi misalnya, saya sempat ke Jambi. Desa itu dikotak begitu saja sehingga desa itu masuk dalam perizinan dalam enklav sawit. Iya, dalam enklavnya sawit. Dan akhirnya makam desa ada di situ, kemudian sumber mata air desa ada di situ. Orang mau ambil bingung karena sudah ditutup oleh pagar gitu kan. Karena itu berbeda izinnya, perusahaannya berbeda. Padahal itu masih berada di kawasan satu desa. Dia mau ke tetangga aja dia harus mepet-mepet dan dia harus nyusup-nyusup ke pagar-pagar yang dibuat oleh perusahaan. Dan perizinannya dari mana teman-teman? Perizinannya dari pemerintah pusat. Maka saya kira kalau isunya tadi adalah bagaimana mengkonsolidasi 21 undang-undang, ini isu yang pas. Dan dari sana maka yang harus kita tata pada akhirnya adalah imajinasi warga desa. Jangan sampai, bersama pemerintah desa tentu saja, jangan sampai kemudian kita atau desa benar-benar digunakan sebagai laboratorium gitu kan, yang ini laboratoriumnya bukan laboratorium yang partisipatif gitu. Laboratorium yang kamu mau di sate pakai kecap-cap apa gitu kira-kira gitu, itu mereka tinggal manut saja, bukan. Tetapi justru Undang-Undang 6 tahun 2014 ini memang meletakkan dasar bagaimana desa memang memiliki kewenangan tadi yang disampaikan, dan dari sana kemudian mestinya imajinasi desa untuk anti politik uang itu juga harusnya ada. Maka warga desa dengan konsep kewargaan, bagaimana dia menjadi warga negara yang sesungguhnya itu harusnya muncul. Kalau seperti itu, maka partai politik yang masuk itu juga akan tidak bisa semena-mena. 2024 misalnya, dia harus masuk ke desa mengikuti apa yang diimajinasikan oleh desa, tidak masuk seenaknya. Atau pada saat pemilihan kepala desa, diajak bersama-sama untuk berimajinasi tentang desa. Tidak serta-merta kemudian ada uang nomor piro wani piro gitu ya, NPWP itu, nomor piro wani piro. Jadi kalau NPWP yang ini bukan NPWP yang kasus pajak itu bukan. Jadi agak beda. NPWP yang ini nomor piro wani piro gitu. Di banyak desa masih seperti itu. Dan saya kira Panggung Harjo bisa menjadi contoh untuk kita melihat bagaimana kewargaan itu sebenarnya
dibangun citizenship itu ya. Oke, saya mau cek dulu ke Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Oh, Panggungarjo memang luar biasa ya. Itu tidak perlu saya sebut ya. Sudah dari mulai BUMD-nya sampai BUMDes, kemudian pengelolaan sampah dan macam-macam, termasuk membantu kesejahteraannya, kita tidak ragukan lagi. Yang mau saya tanyakan agak lebih spesifik, Pak Lurah. Bagaimana Anda membangun legacy secara kultural politik ya, secara budaya politik, bahwa nanti entah itu di pemilihan presiden, pileg, maupun pilgub, bahkan pemilihan kepala desa. Apa yang sudah Anda lakukan? Karena saya tahu Anda tidak melakukan politik uang waktu mencalonkan diri. Apa yang dilakukan? Jadi kualitas proses politik itu sangat tergantung dari kualitas pemilihnya. Sehingga kemudian arah hadapnya itu kepada warga desa. Jadi melakukan pendidikan politik itu arah hadapnya adalah kepada warga desa, karena mereka lah yang kemudian bertanggung jawab untuk melahirkan sebuah proses politik yang baik, yang memungkinkan setiap kontestan itu mencukupkan prasyarat bagi dia untuk bisa membangun kapasitas politik yang baik. Sehingga misalnya tahun 2012 ketika kita mendorong proses pemilihan kepala desa yang baik itu yang kita lawan adalah warga desa. Okay. Jadi misalnya ada satu ketua RT datang, Pak saya punya 60 suara, lo terus gimana gitu kan? Ya kalau satu suara itu biasanya Rp50.000, gitu kan? Saya sampaikan agak kasar gitu, dalam rangka untuk mendobrak kesadaran. Oke. Di ngapunten Kang ya. Iku lonte ning sarkem ki 150.000. Mereka kaget lah. Dia dipersatukan. Harusnya 200 dong. Rugi dia bilang 50. Itu artinya bagaimana kemudian kita itu menjaga martabat jenengan dengan tidak menghargai dengan selembaran. Yeah. Itu dalam rangka untuk membongkar kesadaran bahwa memang dalam logika politik, logika demokrasi, kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi kalau misalnya ada seorang pemimpin yang brengsek, itu sebenarnya gambaran dari warganya lebih brengsek. Oke, sebentar saya potong. Anda ini periode kedua ya? Periode kedua. Periode pertama nggak pakai politik uang, pasti periode kedua enggak lah. Cuma waktu pileg, pilpres, warga Anda gimana? Pilbub? Itu yang kemudian perjuangannya itu adalah membangun kesadaran kolektif agar kemudian itu menjadi kesadaran bareng, gitu ya. Dan dalam konteks pemilihan kepala desa saya sangat bisa menjaga itu. Iya. Tetapi kemudian dirusak oleh perilaku politikus kotor, gitu ya. Artinya nggak bisa dijaga secara sistem desa gitu ya. Butuh perjuangan yang cukup panjang, gitu ya. Butuh perjuangan yang cukup panjang. Jadi pada waktu itu saya sampai kemudian mengangkat sumpah ya. Demi Allah saya bersumpah siapapun yang menghargai warga desa Panggungarjo itu dengan selembar uang dilaknat sampai gitu. Oh, iya. Jadi tapi tetap saja pakai uang. Dan secara sadar warga desa juga menjual. Jadi menjual artinya ketika kemudian mereka melakukan transaksi tawar menawar gitu ya, itu mereka secara sadar mereka menjual suara mereka. Dan itu ya memang sekali lagi itu terkait dengan imajinasi warga negara terhadap negaranya itu sangat pendek. Jadi mohon maaf ya Pak Lurah ya, apa yang sudah dilakukan secara baik di Panggungarjo komprehensif, ternyata dalam hal politik uang misalnya tetap kedodoran. Betul, begitu ya. Jadi kan memang ya jadi terkait dengan desa itu tantangan yang dihadapi itu relatif sama hari ini ya. Iya. Bagaimana kemudian globalisasi itu menghilangkan sekat. Artinya persoalan yang dihadapi oleh warga kota hari ini juga dihadapi oleh warga desa. Oke. Nah, sehingga ketika kemudian dalam situasi yang sangat terbuka kayak gitu,
itu agak susah untuk kemudian membangun Ning desa kono soalnya ngono kayak gitu ya mungkin. satu kayak gitu, di mana kemudian arus informasi sedemikian cepat gitu, sehingga kemudian apa yang terjadi di lain tempat bisa kita saksikan secara live gitu ya, hari ini dalam waktu yang sama dan lain sebagainya. Sehingga kemudian memunculkan persoalan yang dihadapi oleh warga desa hari ini itu relatif sama dengan persoalan yang dihadapi oleh warga kota, terkait dengan sampah, terkait dengan kehilangannya pengetahuan. Jadi warga desa itu, saya berani taruhan sama teman-teman ya, yang ini kan hampir semuanya warga desa. Iya, saya yakin. Gitu kan? Bayane tok. Dari gitu ya. Siapa yang masih bisa menyebutkan 10 jenis tanaman yang ada di pekarangannya masing-masing? Ada yang bisa? Tadi bukunya mana? Ada satu tadi buku di sini. Sutonoyo Dadaparu. 20. Ada yang bisa menyebut 20? Saya kasih buku. Tadi buku yang dipasang di sini. Itu sebenarnya hanya gambaran. Nanti minta ya. Ada yang bisa? Cepet loh. Nggak bisa ya? Ya udah selesai. Oke. Karena masih mikirnya kelamaan. Kalau saya langsung bisa. Nah, itu gambaran bagaimana kemudian hari ini sebenarnya kita hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Hilangnya pengetahuan itu yang menghilangkan kuasa. Anda menepuki ketololan Anda sendiri. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar banyak dari sini. Mbak Zaki, Anda punya pengalaman yang luar biasa di Sardonoharjo. Kami satu kelurahan. Saya berharap kapan-kapan Mbak Zaki jadi lurah. Berhasil ya walaupun mungkin belum 100%. Tapi ada inisiatif yang luar biasa untuk tidak ada politik uang di Sardonoharjo. Bisa ceritakan prosesnya Mbak secara ringkas? Ya. Supaya bisa menginspirasi yang lain, dan kenapa itu harus dilarang? Wong meh untuk duit kok ngopo dilarang? Ya, sebenarnya ini kejadian tahun 99. Pada saat itu pemilihan presiden dan legislatif. Dan saya kira politik uang itu terjadi sudah sejak lama. Tetapi kewenangan desa, kewenangan bidang pemerintahan, kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat, kewenangan untuk melakukan pendidikan politik kepada warga itu kan nggak pernah dilakukan. Jadi banyak hal, banyak program yang sebenarnya bolong, yang itu sebenarnya bisa diisi oleh banyak pihak, gitu. Sehingga warga tidak pernah tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini menerima uang dari baik tim sesnya presiden maupun tim ses yang ada di bawah ya pada saat pilpres maupun dari partai politik untuk pilkada maupun dari pemilihan legislatif itu seolah-olah biasa saja. Jadi nggak pernah kalau ini Pak Wahyudi yang lulusan pesantren ini kan selalu bilang ini Mas Putut, saya selalu sampaikan itu laknatullah tadi ya. Ya sama Anda berdua bahasanya sama. Gitu ya. Ar-Rosi wal Murtasi gitu. Jadi yang menyuap dan yang disuap sama saja, perantaranya juga sama saja. Itu nggak pernah muncul dan tidak pernah kemudian menjadi nilai yang memang harus disebarluaskan. Seolah-olah ini hal yang biasa saja. Jadi saya menerima uang dari pihak lain itu untuk dalam rangka saya diminta untuk memilih seseorang atau saya diminta untuk memilih bukan partai politik ya karena pemilihan terbuka ya, yang memilih seseorang itu, maka itu seolah-olah biasa saja. Dan dari sana maka kita tidak pernah selesai. Ini masyarakat sudah sangat permisif. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya yang permisif itu bukan terjadi pada saat pilkada itu saja, tidak pada saat pileg pilpres itu saja. Ini sudah lama. Kasus-kasus korupsi misalnya bisa dicontohkan misalnya kasus korupsi dana BLT misalnya oleh Kemensos. Nah, apakah penerima BLT itu pernah menggugat itu? Nggak pernah. Kasus korupsi benur bibit udang. Saya ke wilayah Pati, ke wilayah beberapa nelayan-nelayan udang, apakah mereka merasa dirugikan? Enggak, mereka diam saja. Itu kan persoalannya orang Jakarta gitu. Kasus korupsi Al-Quran misalnya, apakah marah orang-orang Muslim? Enggak, diam saja gitu kan. Soalnya itu ya udah terjadi di Jakarta. Nah, karena kalau semua hal marah, setiap hari marah Mbak. Kok banyak banget gitu. Kok banyak banget gitu kasusnya. Nah, dari sana maka warga negara ini sudah mulai pesimis. Dan ini
peristiwa yang setiap 5 tahun terjadi, ini akibatnya juga seperti itu. Seolah-olah jual beli suara, seolah-olah ada mahar gitu-gitu. Itu lewat saja, seolah-olah tidak terjadi. Nah, ada beberapa jenis politik uang yang saya kira itu terjadi di desa. Mulai dari pemberian layanan publik seperti konblok gitu-gitu. Jadi nanti kalau nggak jadi konbloknya dicukil lagi dibawa pulang gitu. Atau pembelian gamelan kalau di sini. Nanti nggak jadi gamelannya ditarik lagi gitu. Atau yang nggak bisa itu kan renovasi masjid itu nggak bisa, mau dicukil lagi susah. Nah yang kayak gitu. Dan itu terjadi. Jadi pemberian kursi, tenda itu sudah datang duluan. Sementara warga desa itu nggak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan pendidikan politik. Meskipun pendidikan politik adalah kewenangan dari desa untuk dari pemerintah desa untuk melakukan itu. Tapi itu nggak pernah itu dilakukan. Meskipun ada dana desa yang berarti lebih banyak persoalannya ada di perangkat desa, termasuk Pak Kades. Salah satunya. Enggak apa-apa Mbak, ini iya, kan. Salah satunya. Kan saya bilang salah satu. Kan berhasil, enggak apa-apa. Kades yang lain maksudnya. Iya, jadi tidak pernah ada program baik usulan dari masyarakat atau yang dibuat oleh secara teknokratis oleh pemerintah desa terkait dengan pendidikan politik itu hampir di banyak desa saya baca APBDC itu nggak muncul. Nah dari sana termasuk inisiasi dari BPD juga nggak ada. Nah dari sana maka 99 kita memulai itu, mendiskusikan itu dengan BPD dan dari sana ketika struktur pemerintahan ini tidak mencoba bergerak menyetop itu, kita harus membuat kultur masyarakatnya. Ini yang kita stop. Maka dari sana saya masuk ke kelompok Dasawisma, kelompok PKK, kemudian kelompok Karang Taruna gitu. Apakah mereka tidak dapat? Mereka sudah dapat, Karang Taruna sudah dapat uang 50.000, sudah dapat, ada yang dapat seragam. PKK begitu juga, seragam sudah dapat gitu. Di padukuan sudah dapat tenda, kursi, itu sudah datang lebih dulu. Ya. Saya agak terlambat masuk pada saat itu. Maka dari sana kita nggak akan pernah selesai. Nah di content of law-nya, di konten hukumnya itu harus dibuat. Dan dari sana Desa Sardono Harjo pada tahun 99 menjadi satu-satunya desa yang memiliki perangkat hukum di desa terkait dengan anti politik uang. Perdes ya sih. Perangkat hukumnya pakai peraturan kepala desa. Pada saat itu kalau perdes kan agak lama, harus ada musyawarah desa gitu. Beda ya peraturan kepala desa. Peraturan desa itu di atas, peraturan kepala desa itu ya lebih bahas sedikit. Kepala desa saja yang bersepakat. Tapi powerful nggak sebetulnya? Nah, apakah peraturan kepala desa ini mampu mencegah itu? Kalau soal pencegahan, setidaknya di situ kan ada tim ya. Ada SK dari tim anti politik uang yang kita bisa datang ke RT, ke RW, pertemuan Dasawisma. Kita bisa datang ke sana dan kita menciptakan keluarga anti politik uang. Okay. Kita menciptakan kelompok-kelompok agama ya. Pada saat itu masjid hari Jumat kan itu hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Hari Jumat itu masjid-masjid memang diharuskan untuk kampanye anti politik uang. Jadi sudah disiapkan, tim sudah menyiapkan lembaran khutbah gitu untuk itu. Jadi secara kultural memang kita garap betul. Jadi saya beruntung punya teman-teman KKN yang pada saat itu support untuk ke situ, termasuk teman-teman Karang Taruna. Nah dari sana Mas Putut, apakah ini efektif peraturan kepala desanya? Kepala desanya sendiri memang tidak melakukan politik uang pada saat itu. Jadi kepala desa aku yakin ya ini setidaknya perangkat yang bisa dilakukan. Apa sih legacy yang akan ditinggalkan kalau tidak peraturan kepala desa atau peraturan desa gitu. Yeah. Nah, akhirnya itu dibuat. Nah, itu peraturan kepala desa, dokumen itu teman-teman yang kemudian kita bawa kemana-mana. Jadi kita punya senjata untuk kita hanya bilang bahwa kita mau sosialisasi desa anti politik uang. Pakai apa? Pakai Perkades itu. Walaupun hanya selembar kertas ya 2-3 lembar lah. Ya. 2-3 lembar. Ada SK nama saya masuk gitu kan. Okay. Jadi artinya senjatanya berbekal kertas. Ya, dan itu memang setidaknya legacy yang harus ditinggalkan. Okay. Tapi kalau kepala desanya ganti kan nanti itu bisa ganti. Ya. Maka peraturan desa ini sebenarnya yang sedang kita tunggu-tunggu juga. Okay. Supaya itu hadir. Tetapi ketika saya punya 3 kalau punya 3 hal.
kalau structure of law-nya ini kita perbaiki, konten of law-nya berapa peraturan perundang-undangan di desa kita perbaiki, Ya. maka yang paling penting adalah kultur di masyarakat. Oke. Itu yang harus kita perbaiki. Hmm. Maka dari sana ketika saya masuk ke teman-teman perempuan untuk sampai masuk ke keluarga anti politik uang, saya selalu bicara begini, jangan sampai anak-anak kita itu di dalam darah anak-anak kita itu mengalir uang hanya 100.000 yang kalau dihitung per hari maka dia akan menjadi Rp54 gitu. Gorengan dapat nggak kira-kira? Nggak dapat lah, Rp54. Gorengan sekarang sudah 2003 lah, 2003, 1.000 atau 1.000. Nah nggak dapat itu Rp54. Dan dari sana maka para perempuan ini sudah mulai bergerak. Nah disitulah saya senangnya. Beberapa teman perempuan itu mereka bersemangat untuk tidak menghadirkan politik uang di dalam keluarganya. Nah tinggal ini negosiasi dengan para laki-laki yang notabene menjadi kepala keluarga. Kalau perempuan kepala keluarga oke-oke saja. Dia bisa mengintroduce, memperkenalkan anti politik uang kepada anak-anaknya. Kita maunya darah yang mengalir di kita bersih gitu kan. Tapi kalau negosiasi dengan suami gitu, nah ini yang kita tidak bisa. Istrinya menolak, suaminya menerima. Yang begitu kita yang tidak. Ya lumayan bisa. Lah. Gitu. Bisa buat beli susu. Ya. Oke, kalau di Panggung Harjo ada perpres atau peraturan kepala desa? Sementara ini tidak ada. Belum ada. Kenapa Pak? Jadi gini. Jadi ada namanya triangle fault. Jadi kecurangan itu muncul karena 3 hal. Yang pertama karena ada opportunity, ada kesempatan untuk melakukan. Yang kedua ada dorongan, insentif, orang melakukan itu. Yang ketiga adalah rasional. Rasional itu menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang salah. Nah, kita menganggap bahwa persoalan mendasarnya itu bukan pada opportunity, bukan pada insentif. Ya, insentif tidak terlalu dominan mempengaruhi perilaku politik warga desa, tapi ada satu kesadaran yang namanya rasional bahwa ya tadi terkait dengan permisif tadi, semuanya melakukan kok, toh cuma 20.000 saja kok. Terus kemudian ya selama ini kita melakukan dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak cukup perangkat hukum, tidak cukup kemudian bagaimana penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang dibangun adalah kemudian kesadaran kolektif bahwa ini perilaku yang salah. Oke, jadi kira-kira Pak Lurah ini belum membuat perdes maupun peraturan kepala desa karena merasa bahwa di warga yang terjadi masih seperti itu. Itu yang mau diubah dulu, begitu ya? Jadi karena pendekatan perubahan itu ada 3. Jadi bisa melalui kebijakan, bisa melalui gerakan, bisa melalui pengetahuan. Tergantung kemudian konteksnya apa, kemudian persoalan apa yang kemudian ingin kita rubah gitu ya. Pada titik mana sih kemudian kebijakan itu efektif? Kebijakan kita itu sudah sangat banyak. Produk hukum kita itu sudah sangat banyak, tapi instrumen untuk kemudian penegakan hukumnya itu yang kemudian lemah. Setuju. Gitu. Jadi ya pada akhirnya hanya memproduksi satu produk hukum ya tidak kemudian efektif bisa mengatur. Gitu. Satu. Yang kedua sebenarnya tugas negara atau pemerintah itu sebenarnya hanya 2, mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Artinya diurusin dulu baru diatur. Nah hari ini pemerintah itu kebanyakan ngatur tidak pernah ngurus, gitu kan? Jadi mengatur dan mengurus kepentingan, apa-apa diatur, dilarang buang sampah di sini, tapi tidak pernah menyiapkan sebuah instrumen yang kemudian mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah, gitu kan? Ya pada akhirnya ya dilarang buang sampah di sini tidak buang sampah, tapi di sana buang sampah, gitu kan? Betul. Jangan-jangan karena lebih banyak pembesar. Bukan pengurus kan yang menguruskan pembesar yang ada di desa. Gitu. Jadi kita yang pendekatan yang senantiasa kita lakukan adalah bagaimana kemudian mencukupkan kewajiban pemerintah untuk mengurusi kepentingan, baru kemudian pada level tertentu baru diatur. Gitu. Siapkan tempat sampahnya dulu, baru kemudian diatur dilarang buang sampah sembarangan. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Cukup jelas dan jernih penjelasan dari Pak Lurah. Nah, sekarang saya nggak tahu ya, ini penjelasan yang bisa saya terima ya, bukan ngeles saya kira ya.
argumennya bisa clear saya kira. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? 2 penanya. Wih, banyak banget yang nanya. Tadi sudah depan. Saya mau, tadi udah belakang, tadi terus depan, sekarang yang belakang karena nggak ada. Kamu udah nanya? Belum ya? Anda yang sudah ngacung pertama kali, dan Anda ya, nanti ya sabar ya. Ya. Sesi berikutnya, kalau keduman. Kalau gitu, Mas. Ya ini hanya ada 2 penanya saja. Langsung saja. Sebut nama dan kalau masih kuliah di mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dari UGM. Asal dari mana? Klaten. Oke. Dari desa juga. Coklat ya? Ya. Cowok Klaten. Cowok Klaten. Bapak Ya. saya dari Klaten soalnya. Oh, ya. Ya, mungkin langsung saja. Saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Lurah dulu. Jadi ada yang terakhir tadi yang mungkin kita selalu memegang yang desa itu kan ada pepatah Jawa ya Pak. Desa mawa tata negara, desa mawa cara negara mawa tata. Nah itulah yang mungkin itu yang saya anggap juga menjadi dasar untuk bagaimana pengaturan selanjutnya termasuk adanya undang-undang desa tersebut ya gitu. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana begitu tata negara ini untuk bisa hadir ke dalam desa dalam rangka mengatur itu sendiri ya gitu. Mungkin dalam prakteknya mungkin nanti juga Pak bisa sharing kaitannya yang mungkin yang lalu adalah kaitannya dengan SDGs desa begitu. Saya kira adalah contoh yang konkret begitu bagaimana menurut saya mungkin ada pro kontra pertama dari segi persiapan dan lain sebagainya, tapi poin utamanya adalah menurut saya ini adalah paragraf yang berakhir tapi alinea barunya seperti apa begitu. Yang akan dibangun dari SDGs desa ini sendiri ya gitu. Mungkin Mas Putu tadi menyampaikan salah satu contoh Pak Lurah yang baik gitu. Saya juga jadi cemburu begitu. Karena Anda lurah? Bukan. Karena lurah saya tidak seperti beliau. Ya, Dan tapi tampaknya Anda tertarik menjadi lurah ya? waduh. Ya tidak tahu. Iya, karena kita butuh lurah-lurah yang ini ya. Anda UGM jurusan apa? Politik pemerintahan. Udah cocok tuh. Pulang nyalon kepala desa ya? Mungkin itu akan terkait dengan pertanyaan saya yang kedua. Oke, silakan. Nah, makanya kemudian pertama adalah alinea barunya seperti apa dan mungkin Bapak bisa sharing dampaknya seperti apa kemudian. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian di desa-desa lain dan mungkin desa sendiri setelah adanya SDGs ini. Kemudian apa? Apakah hanya akan menjadi data yang tertumpuk dan jadi portofolionya Mas Menteri mungkin barangkali kan? Atau ya seperti apa kayak gitu. Karena kan beberapa aktivis desa juga memiliki kontra terhadap hal tersebut kayak mungkin Mas Sutoro Eko kayak gitu kan juga kontra gitu. Nah itu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Lurah gitu. Nah mungkin terhadap kepada Mbak Yakia mungkin ini sih sederhana kan mempertahankan itu memang sulit ya Pak. Tapi mengawal itu juga menjadi langkah yang sangat-sangat sulit juga kan. Terlebih mungkin barangkali kita mungkin berasal dari desa ya Mas, tapi ya bukan mungkin Anda dari ya, desa. maksudnya kita semua kan barangkali ada yang anak kota kan. Nah, tapi terkadang kita untuk kembali niku sudah ada gap kan. Jadi untuk kembali masuk itu kadang kayak kita mungkin tidak besar di desa itu atau mungkin menimba ilmunya cukup jauh gitu dari desa. Jadi untuk kembali melebur dan memulai untuk mengawali sebuah misalnya gerakan tadi misalnya politik uang atau semacamnya itu bagaimana kemudian kalau mungkin Mbak Yaki kan sudah konsisten cukup lama gitu mendampingi dan lain sebagainya. Tapi untuk mengawali dan ini statusnya kita ada gap gitu. Jadi ada gap antara kita dan masyarakat desa gitu barangkali. Jadi Anda siapa? Mungkin ada semacam itu dan itu terjadi di desa gitu. Mungkin. Iya. Siapa nama Anda tadi? Iksan. Iksan ya. Iksan ini tampaknya betul-betul memperhatikan desa ini. Tepuk tangan buat Iksan. Jarang pemuda kayak gini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Agustian dari Ahmad Yani, psikologi. Ahmad Yani, Unjani. kampus kecil. Oh. Unjani. Ahmad Yani ya. Ahmad Yani. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana strategi desa dalam menghadapi intervensi dari pusat dengan kepentingan kelompoknya. Apakah desa dengan kewenangannya tidak bisa menolak intervensi dari pusat? Mungkin sekian. Wah, itu sedikit tapi tajam. Saya kira silakan langsung Pak Kepala Desa lalu Mbak Zaki.
Jadi relasi kuasa itu lekat dengan relasi pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan, dia yang punya kuasa. Nah, substansi pengetahuan itu ada di data. Jadi harusnya SDGs itu adalah dalam rangka sekaligus mendorong kuasa desa atas diri mereka sendiri. Jadi karena substansi pengetahuan itu ada di data. Hari ini data kita itu dihimpun oleh pemerintah, disimplifikasi menjadi data statistik, padahal statistik itu berangkat dari kata state. Dia menjadi alat kendalinya pemerintah terhadap rakyatnya. Berhadapan dengan swasta, data kita itu dikomodifikasi habis-habisan. Jadi eksploitasi habis-habisan sampai kemudian ya, diri kita sendiri pun kita tidak, sampai kemudian Instagram itu jauh lebih paham terkait dengan psikografi kita, terkait dengan behavior kita dan lain sebagainya. GoFood itu jauh lebih paham ya, makanan kesukaan saya daripada istri saya. Nah, selama kemudian relasi kuasa antara pemerintah, rakyat dan swasta itu timpang, ya pada titik itu relasi pengetahuannya timpang, pada titik itu relasi kuasanya mesti akan timpang. Sehingga kemudian harusnya didorong ya, upaya untuk melakukan dalam konteks itu sebenarnya pemberdayaan itu sudah tidak lagi mencukupi. Yang dibutuhkan adalah pemberkuasaan warga desa, yaitu melalui melalui aktualisasi pengetahuan warga desa. Sehingga kemudian SDGs harusnya kemudian data itu daulat data atau wali datanya itu nempel pada orang per orang, bukan pada institusi di luar orang itu. Karena ini menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun relasi pengetahuan yang lebih setara. Harapannya adalah kemudian ada relasi kuasa yang juga lebih baik. Nah, pada titik itu desa menjadi arena demokratisasi politik lokal di mana warga desa punya kuasa untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa, sekaligus menjadi arena demokratisasi ekonomi desa di mana warga desa memiliki akses yang memadai untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Kuncinya adalah di daulat data. Nah, kalau kemudian teman-teman semua itu mau bertanya, memulainya dari mana? Memulainya adalah dari menulis. Jadi menuliskan kembali pengetahuan-pengetahuan yang berserak, pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan dalam pengalaman-pengalaman hidup warga desa, untuk kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah pengetahuan. Jadi itu yang kemudian didorong oleh Panggung Harjo, sehingga kemudian mulai tahun 2022 kemarin, setiap bulan, setiap selapan sekali, jadi kita itu menerbitkan satu buku. 2022 kemarin ada 10 buku terbitan tulisan warga desa. Tahun ini ada 10 buku lagi yang kita terbitkan. Itu dalam rangka untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman yang tersisa, pengalaman-pengalaman yang berserak, dan pengalaman-pengalaman yang tersimpan dalam keseharian warga desa. Nah, harapannya adalah pada titik tertentu bisa dikategorisasi. Nah, dari sana kemudian lahirlah pengetahuan. Dan itu menjadi satu strategi mendorong perubahan, tapi melalui pendekatan pengetahuan tadi. Nah, itu kira-kira sih aliniannya. Nah, terus bagaimana kemudian desa bisa menolak atau memoderasi, menegosiasikan kepentingan warganya terhadap kepentingan supra desa, itu ya terkait dengan batasan kewenangan tadi. Desa Mawototo, Desa Mawocoro, Negoro Mawototo itu terletak pada pengakuan negara pada desa bahwa desa itu punya kewenangan asli atau asal-usul yang itu sebenarnya inheren dengan proses kelahirannya desa itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kuasa atas tanah, kuasa atas air, kuasa atas pengetahuan lokal itu menjadi bagian dari kewenangan yang direkognisi oleh negara, gitu. Termasuk kemudian kewenangan lokal berskala desa. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita memaknai secara lebih dengan narasi perlawanan gitu ya. Apapun yang jadi pada prinsip dasar hukum itu kayak gini. Jadi apapun itu boleh dilakukan selama tidak dilarang, satu. Yang kedua, apapun boleh dilakukan di desa asalkan berada dalam lingkup kewenangan lokal desa. Tidak kemudian ngatur desa sebelah misalnya kayak gitu. Jadi itu yang dalam konteks itu kita punya kuasa betul untuk kemudian mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Dan kesadaran semacam itu yang hari ini
penting untuk kemudian didorong agar melahirkan imajinasi baru warga desa terhadap negaranya, warga desa terhadap pemerintah desa. Sebagai warga desa misalnya, kira-kira berapa tahun sekali ke kantor desa? Berapa tahun sekali? Bahkan letak apa kantor desanya saya tidak pernah tahu gitu kan. Ya, karena tidak pernah berhubungan. Saya belum pernah. Malah belum pernah gitu kan. Nah, itu terkait dengan relasi antara pemerintah desa dan warga desa yang menggambarkan imajinasi warga desa terhadap pemerintah desa. lebih dari 90% usulan warga desa terhadap pemerintah desa yang dihimpun dalam forum-forum musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa itu adalah infrastruktur. Seolah-olah urusan desa itu hanya urusan jalan, urusan irigasi, urusan macam-macam. Bahwa kemudian ada keterjeratan rentenir itu seolah-olah bukan urusannya negara. Ya. Bahwa kemudian ketika seorang anak, ya, kehamilan tidak diinginkan seolah-olah bukan urusannya Desa. nah, itu artinya ada kita membutuhkan namanya restorasi sosial. Itu menggeser antara ruang privat, ruang publik semacam. Dulu urusan orang hamil itu adalah urusan publik. Sehingga kemudian ada peringatan 4 bulan. Namanya saja peringatan, woro-woro. Bahwa ada satu anggota masyarakat kita yang berada dalam situasi khusus di mana mereka butuh perlindungan bersama. Terus kemudian 7 bulan ada peringatan lebih kencang lagi karena itu masa-masa kritis. Tanggung jawab seorang ibu itu adalah tanggung jawab bersama. Hari ini bergeser menjadi urusannya keluarga, bahkan hanya menjadi urusan teknisnya perempuan. Seolah-olah mengandung itu adalah urusan hamil, urusan. Sehingga kemudian ketika ada seorang ibu lapor kepada suaminya, Pak, 3 bulan sudah tidak dapat tidak datang bulan. Lo kan memang sudah kita sengaja gitu kan, ya udah diurusin saja gitu. Seolah-olah itu hanya urusannya perempuan. Urusan menstruasi dulu itu adalah urusan publik. Sehingga kemudian seorang anak yang pertama kali mendapatkan head gitu ya, itu kemudian ada namanya netesi, upacara netesi. Itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menyampaikan kepada komunitasnya bahwa hari ini ada seorang anak yang sudah memasuki masa remaja, di mana dia akan menghadapi perubahan fisik, perubahan hormonal, di mana anak itu sendiri belum paham dengan apa yang terjadi. Sehingga ini butuh pengasuhan bersama. Tolong ya besok kalau ini masih main dengan anak-anak laki-laki, teman-teman sebayanya kemudian mandi di sungai bareng-bareng, tolong ini kemudian diperingatkan bareng-bareng. Ada muncul pengasuhan bersama. Hari ini itu geser menjadi urusannya keluarga. Hari ini hanya bahkan urusannya anak-anak. Anak-anak dibiarkan dalam situasi ketidaktahuannya untuk menghadapi perubahan yang sepenuhnya belum pernah mereka tahu. Sehingga kemudian mereka cenderung mencari informasi dari teman sebaya, cenderung mencari informasi dari media sosial yang lain, yang sebenarnya itu menjadi kewajibannya keluarga, kewajibannya masyarakat untuk memberikan pengasuhan bersama. Nah, restorasi sosial ini menggeser ruang privat, ruang publik. Bahwa kemudian ada dimensi pelayanan publik lain yang sebenarnya menjadi kewajibannya negara kepada warga negara. Itu yang butuh perjuangan yang cukup panjang gitu, dan saya kira strategi pengetahuan menjadi salah satu strategi kunci untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kita hari ini masih menjadi bagian dari negara ini meskipun kita tidak punya KTP Indonesia. Hari ini kira-kira yang menjadikan kita seolah-olah menjadi warga negara Indonesia apa sih? Kecuali lembar KTP. Yeah. Ya. Kapan sih negara hadir gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kemudian mendorong di tahun 2012 kita ini harus mendorong harus melakukan sebuah upaya untuk merebut kuasa. Jadi saya senang ketika kemudian anak-anak muda kemudian hari ini kembali ke desa untuk membangun desanya. Jadi karena memang yang kita butuhkan itu jadi rebut kekuasaan, bangun perubahan. Jadi itu saya kira menjadi salah satu kunci bagi teman-teman muda. Jadi motivasi bagi teman-teman muda untuk kembali ke desa, karena desa ya masa depan dunia. Kita punya 3 komoditas strategis, kita punya air bersih, kita punya udara bersih, kita punya pangan sehat yang masyarakat kota semuanya membeli. Hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja mereka harus beli, mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai.
Ya, hanya untuk sekedar minum air bersih saja mereka harus beli. Dan kita tahu ketika komoditas strategis itu yang kemudian menjadi perebutan dunia. Jadi perang hari ini tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya energi, tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya mineral, tetapi untuk memperebutkan 3 komoditas yang ada di desa. Sehingga kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi air kita, siapa yang kuasai distribusi pangan kita. Semuanya adalah perusahaan multinasional. Sehingga penting bagi teman-teman muda untuk jangan tinggalkan desa, karena desa masa depan dunia. Ini memang ya seperti yang saya bilang di podcast saya, ini kepala desa tapi rasa menteri dalam negeri. Atau menteri desa lah paling enggak ya. Oke, luar biasa. Mbak Zaki sebagai penutup ya. Silakan. Ya, saya kira Bapak, saya paham bahwa tidak semua warga asli desa itu akan bergerak. Asli itu maksudnya lahir dan tumbuh di situ. Bisa jadi yang bergerak adalah mereka-mereka yang sudah keluar, punya energi baru, seperti energi dari Panggung Harjo ini, itu yang kemudian bisa menyebarluaskan energi positif ke desanya masing-masing. Sehingga inilah yang sesungguhnya diharapkan. Jadi sekali lagi tidak usah ngiri dengan mereka yang 100% tumbuh di desa dan kemudian terus-menerus berada di situ. Bagi Anda semua yang sudah sempat mencicipi angin segar di luar atau setidaknya pengetahuan dari luar, mari sama-sama kita tumbuhkan, kita serap energi positifnya dan kemudian kita kembangkan di desa kita. Dan kadang-kadang jarak itu penting ya, berjarak sejenak dari desa. Berjarak sejenak itu penting untuk melihat. Jadi kalau kita di dalam, kita tidak akan pernah tahu bahwa di situ ada kehamilan tidak diinginkan, di situ ada lansia terlantar, disabilitas yang sampai hari ini nggak bisa ngobrol dengan warga tetangganya karena tetangganya nggak bisa bisindo misalnya gitu. Bahasa Indonesianya teman-teman tuli misalnya tidak dipahami oleh kita semua, sehingga mau bicara ibu, mau bilang terima kasih gitu aja tidak paham. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira kemudian penting bagi kita untuk menyerap energi dari luar dan kemudian memasukkan itu sebagai energi positif di desa. Nah, termasuk terkait dengan pengalaman saya untuk bekerja bersama dengan pemerintahan desa di Sardono Harjo untuk politik uang. Ini sebenarnya serapan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan saya sebelumnya di Indonesia Corruption Watch misalnya gitu ya. Dan dari sana pengalaman bagaimana masyarakat permisif dengan kasus korupsi itu sangat kenceng. Termasuk di Perempuan Indonesia Anti Korupsi itu mendorong para perempuan untuk mereka sadar tidak korup atau melakukan edukasi kepada keluarga untuk tidak korup, harus mengambil dulu energinya dari luar, sehingga saya menjadi paham bahwa ada kelompok perempuan yang ada di desa yang patut untuk diedukasi lebih dalam. Dan siapa sesungguhnya dia yang pertama kali mau untuk berkolaborasi dengan isu ini, dialah sebenarnya kelompok perempuan. Dialah sebenarnya kelompok yang sangat dekat dengan keluarga. Dialah yang sebenarnya sehari-hari dianggap sebagai konco wingking dalam tanda kutip. Seolah-olah tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa baru, tidak punya kuasa politik. Dan dari sana maka perempuan menjadi satu kelompok yang memungkinkan untuk kita melakukan perubahan di desa. Termasuk anak-anak muda ini menjadi energi yang penting untuk dilipat gandakan. Jangan sampai anak-anak lebih mengenal tadi media sosial daripada kemudian mengenal desanya secara langsung. Jangan sampai kemudian ada tadi kalau tidak memahami data tadi, data itu kemudian diambil. Seperti SDGs itu kan datanya langsung pakai aplikasi, langsung disedot saja ke pusat. Lalu desa dapat apa? Desa tidak mempunyai apa-apa. Maka kuasa desa atas data itu sangat memungkinkan kita untuk menguasai aset-aset desa yang ada. Mulai dari aset energi, air, kemudian pangan, itu sebenarnya kalau memungkinkan memang dikuasai. Jangan sampai para komprador masuk dan kemudian dari sana desa tidak bisa melakukan apapun. Ini yang hari ini terjadi, sumber mata air yang di desa sekarang sudah dikuasai oleh perusahaan dan itu disebarluaskan perusahaan, desa tinggal digigit jari saja. Ini yang tidak kita inginkan. Maka melalui kampanye anti politik uang, salah satunya
ini adalah cara-cara yang memungkinkan kita mengedukasi lebih banyak pihak untuk mendorong bagaimana imajinasi akan desa itu dilakukan bersama-sama. Baik oleh partai politik, baik oleh pemerintah desa maupun semua pihak yang memang menginginkan desa itu sejahtera. Dari sanalah saya masih berkeyakinan bahwa kelompok remaja, kelompok perempuan ini akan bisa menjadi kekuatan terbesar untuk membangun desa. Terima kasih Mbak Zaki, tepuk tangan. Teman-teman, sebetulnya saya masih ada 1-2 pertanyaan yang penting, tapi saya sudah diperingatkan 3 kali para petugas timekeeper ya. Misalnya saya mau tanya, kenapa isu desa sekarang ini selalu identik dengan pariwisata ya? Sekarang sudah ada 5.000, ya gitu ya. Dan kemudian implikasinya adalah semua desa seolah-olah merasa belum keren kalau belum punya tempat pariwisata. Tapi karena waktu sudah tidak cukup lagi, sekali lagi terima kasih Pak Lurah, sehat terus dan semoga terus menginspirasi. Terima kasih juga Mbak Zakia, semoga energi positifnya terus bisa panjang sehingga makin banyak orang yang punya kesadaran untuk setidaknya punya kesadaran untuk tidak mudah melakukan politik uang. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Langsung.